katanya Iges ini dulu itu adalah orang yang sebenarnya tuh nggak mau ke gereja ya. Apa deh ribet banget jadi Kristen gitu loh. Mama papaku stay di rumah. Padahal tapi akunya disuruh ke gereja gitu loh. Iges Hasibuan. Woi. Shalom geng. Shalom Iges. Aduh, thank you ya Iges ya. Thank you. Gimana podcast sama om-om nih? Iya. Semoga om mengayomi ya. Wah, iya. Nggak jujur kalau narasumber Iges kayak orang tua. Iya, kayak kita tua banget ya. Umur Iges tuh di bawah umur ponakan gue loh. Iya. Bener. Ponakan Kita tuh akhir waktu Doraemon baru baru ada di SCTI. Bayangin aja. Aku nggak ngikutin Doraemon sih. Iya kan? Apalagi ya Goku baru akhir. Kita tuh alasan nggak sekolah minggu dulu adalah gara-gara menonton Doraemon. Doraemon jam 8 pagi. Benar. Kalau versi aku Upin Ipin. Upin Ipin kan. Upin Ipin. Oh iya. Itu kan jam 7 pagi juga kan. Jam 7 pagi. Iya benar. Kelewat. Sampai sekarang tuh Upin Ipin tuh. Jadi kita ngomongin film nih. Oke, Iges. Iges ini Shalom. adalah Iges perkenalan dulu dong. Iges ini siapa sih? Iya. Oke, For information halo. bahwa Iges ini siapa gitu. Alright, shalom semuanya, shalom geng. Asik. Soalnya anak Oke. muda, Iya, geng. Oke, Jadi geng-gengan. kita sebutannya barisan baper beda. Bukan Barisan baper. Iya. Oh, bukan oke. geng motor tapi kan. Iya. Kita geng barisan baper. baper. Bahasa apa? Bau Alright, perubahan. oke, shalom barisan baper. Aku Grace Robintang namanya. Dipanggilnya Iges, lebih nyaman dipanggilnya Iges juga. Aku pelayanan di Junior Church Depok. Jadi versi remajanya di GBI Kamboja. Umur aku 16 tahun, soon to be 17. Wah. Wih, dikit lagi ya. Iya tahun ini, Tahun ini 17. Wah. Masih muda, muka tua. Itu belum muka punya kuliah. KTP ya. KTP dewasa belum punya ya. belum. OTW. Wow. Oke, ketua Jadi JC ya. 16 tahun lu jadi ketua no. 16 tahun udah jadi ketua. Kita Ketuanya 16 tahun- remaja. 16 tahun kita masih mikirin bagaimana. Waduh, bikin Ngalahin. senjata tawuran kan. 16 tahun tuh. Ngalahin Ganesha gitu. Ganesha gitu. Oh, berarti Iges masih kelas 2 SMP ya? SMA, sorry. Tua banget 16 tahun SMP. Sorry, 16 SMA. Iya, aku 16 SMA. Kelas 2 SMA. aku udah Kata SMA. Iges paket B. Aku 2 SMA, masih 2 2 SMA SMA. ya. 2 SMA. Nah, kenapa bisa kepikiran 2 SMA tuh mau jadi ketua JC sih? Kapan sih? Mulai kapan ininya? Ketua GC kapan? Per kapan? Aku dari SMP lagi. enggak dari 1 SMA. Wih. 1 SMA akhir tapi. 1 SMA akhir. Iya, kalau nggak salah ya. Tahun lalu kok aku start dari tahun lalu harusnya. Ya. Iya. Lupa nih gue. Ya tahun lalu. Nah, itu kenapa gitu? Dijorokin Apa kan? ikut satu partai gitu menang gimana? Bahaya ya. Enggak, kita nggak bawa partai ya, guys. Berarti kamu tuh gantiin Ripka ya? Iya. Oh, oke. dari Ripka Ripka ke sudah kamu ya? ini kemana ke London ya? Iya ke London Iya. benar lanjutin S2-nya. Oh, dia kuliah ya? Iya kuliah. Lu kira TKI? Lu parah lu. Enggak, gue pikir berkarir Tarik gitu. ya. Enggak. Lanjutin S2-nya. Oh, Terus lanjut gitu. kerja juga di sana nanti. Oke. Oh iya pasti sih. Udah lulus sih ini. Wow. Gitu. Sebenarnya Gimana sih ya cerita-cerita ini 16 tahun berarti actually ya kan Actually. tahun kemarin ya kan diangkatnya itu gimana ceritanya? sebenarnya bukan aku yang pengen sih dan nggak pernah terpikir sekalipun mau menjadi ketua GC. Jadi waktu itu emang posisinya cukup dadakan sih sebenarnya Karipka mau lanjutin studinya di London. Sekitar bulan Agustus lah kalau nggak salah dia ngasih tahunnya. Kayak dari 2 tahun lalu deh aku udah jadi ketua GC kalau nggak salah. 2 tahun lalu? Iya 2 tahun lalu harusnya. Lah berarti SMP. SMP akhir dong. Enggak. Enggak ya? Satu SMA masih satu SMA. SMA harusnya. awal banget tapi. Iya gitu 2 tahun lalu. Wow. Itu pokoknya Karipka emang cukup dadakan lah berita lolosnya dia ke universitas yang Oke. memang dia tuju gitu kan. Terus mau nggak mau ya dia harus segera Urus restrukturisasi segala juga restrukturisasi, kan. iya. Iya.
lepas jabatan. Posisinya waktu itu yang jadi ketua divisi ada 3 orang. Ada namanya aku, Iges, terus ada Anne juga dan Pika. Masing-masing dari kita tuh sebenarnya ditanya dulu. Semisalkan panjang lah kan ngechat. Terus semisalkan kalian aku naikkan, aku terpilih jadi ketua GC, kalian pribadi siap gak gitu. Tiga-tiganya jawab gak siap. Oh gitu? Gak ada yang mau jadi ketua GC tiga-tiganya. Dan gak pernah terpikirkan kalau kita bakal jadi ketua GC juga gitu, megang GC. Karena bagi kita itu kan satu tanggung jawab yang besar juga ya. Beban yang besar juga. Emang kenapa gak terpikiran apa? Emang kayak besar banget nih gitu, gimana gitu? Iya, karena ya kita mikir ya akan stuck aja jadi ketua divisi gitu kan, ngelakuin job desk kita yang ada dan nggak pernah kepikiran untuk jadi ketua. Iya, dipercayakan bakal jadi ketua GC gitu loh, nggak terpikirkan sama sekali. Terus sampai akhirnya Karipka doa dan di situ dia dengar suara Tuhan lagi setelah sekian lama. Itu jelas nyata banget ketika Tuhan nanya, Tuhan siapa? Karena aku udah buru-buru banget, waktunya udah deket, aku harus pergi ke London gitu kan. Gak mungkin kita ditinggal tanpa leader, gak mungkin, hancur dong. Satu nama yang Tuhan sebut dengan jelas itu benar-benar nama panjang, Grace Robintang Diskresiana pada saat itu. Aku sampai detik ini pun masih gak nyangka dan gak ngerti ya kadang kenapa Tuhan nyebutnya namaku juga pada waktu itu. Itu jelas banget Grace Robintang Diskresiana katanya. Aku pun sempat nanya ke Karipka, Kak, ini sepihak gak sih gitu kan? Karena emang gak ada yang omongan secara transparan ke ya anak-anak GC gitu pada saat itu. Jadi emang langsung dari Tuhan, dan gue waktu itu pastinya gak bisa. Ini gak apa-apa ya gue lo ya? Iya. Waktu itu kita muda kok ya, muda ya. Nah, maksudnya aku waktu itu juga nggak bisa nolak lah. Iya dah. Tuhan kita. Apalagi udah atas sama Tuhan lagi kan? Yes gitu. Walaupun jujur aku kayak berat banget nih Tuhan gitu. Aku sempat gak yakin juga gitu. Kenapa bisa kepilih? Tapi as long as emang itu Tuhan yang pilih, sisanya aku percaya sama Tuhan. Tuhan yang bertanggung jawabkan gitu. Iya. Walaupun sempat khawatir juga di awal gitu sih. Oke. Tapi pada akhirnya yakin dan menerima tugas buat jadi ketua GC ya. Ya. Gimana? Enteng, berat atau sampai hari ini? Bawa anak-anak. Gak akan mudah sih. Emang gak akan mudah. Belum lagi Gen Z zaman sekarang. Apalagi kan kita baru open recruitment tahun lalu juga kan. Jadi nge-mentorin anak-anak yang seumuran SMP zaman sekarang tuh emang cukup nguras energi ya, karena ternyata rada beda gitu loh treatment untuk kita ke mereka tuh rada beda gitu. Jadi butuh pengenalan yang lebih dalam, butuh tahu mereka lebih lagi. Jadi secara personal ya? Yes, karena masing-masing orang tuh beda-beda. Ya kan, ya gimana ya, maksudnya kan ada beberapa orang yang kalau di treatment tuh harus kayak gini, ada yang beberapa orang yang kalau ditegur diajarin harus kayak gini, nggak boleh terlalu kasar, nanti jadi batu lah segala macam. Ada juga yang kelakuannya unik-unik ya, ada yang random, ada yang bawel. Nah, cukup nguras energi gitu. Jadi sebenarnya tanggung jawabnya besar. Kalau dibilang berat atau enggak, nggak ada yang nggak berat juga gitu kan. Tapi happy sih. Happy gitu bawaannya. Mereka anak-anak yang ya semangat-semangat muda, jiwa-jiwa muda yang pengen belajar, yang pengen tahu banyak hal. Jadi bawaannya, oh iya ayo gitu. Walaupun kadang kewalahan juga gitu. Tantangan terberat apa, Iges? Waktu mengemban ini jadi ketua? Tantangan terberat. Yang sampai sekarang tuh masih inget banget gitu. Tantangan terberat ya? Karena ini pengalaman pertama aku menjadi ketua GC kan, dan posisinya waktu itu Karipka juga udah langsung cabut gitu kan. Jadi di-mentorin gitu aku sih gak dapet juga ya maksudnya gitu. Jadi sebenarnya tantangan terberatnya adalah proses untuk bisa ngerti banyak hal untuk bisa jadi ketuanya itu sih. Jadi awal-awal aku menjabat jadi ketua itu semuanya berat menurutku. Karena aku gak terbiasa gitu, yang biasanya ngerjain beberapa job desk tertentu. Divisi. Tiba-tiba megang semuanya, tiba-tiba harus kenal anak-anak secara personal, harus deketin, harus PDKT-in, itu kan nggak mudah, ya nggak mudah, cukup nguras energi. Di
proses di awal semuanya menurutku berat gitu. Tapi enjoy juga di akhirnya gitu. Iya. Itu sih. Anak Gen Z tuh apa sih yang paling unik sih? Susah dikenal atau gimana gitu? Susah masuk ke kehidupan atau gimana gitu? Rada bingung cara cari treatment yang paling pas buat mereka. Biasanya kalau IGES tuh gimana dong? Streaming goal ini bocah nih apa ini ya gitu? Apa gimana dong? Aku sih kadang cenderung bahasanya apa ya, PDKT-nya juga salah kayak Iya kan? lebih kayak ke berusaha kenal sih lewat dari ngobrol aja tuh sebenarnya kita udah bisa nilai sedikit orang itu kayak gimana kan, ngobrol terus seiring berjalannya waktu pasti makin paham lah dari kan semua orang tuh akan ketahuan ketika kita lagi ngerjain satu project, ngerjain satu event. Oh ternyata anak ini tuh nggak bisa kalau dievaluasiin kayak gini. Oh ternyata anak ini tuh nggak bisa kalau diajarinnya kayak gini. Oh dia tipe yang harus ketemuan langsung. Oh dia bukan tipe anak yang bisa onlinean kalau lagi briefing segala macam lah gitu. Jadi sih. lebih banyak mengenal juga. Iya. Sebenarnya tentang pengenalan juga sih. Nah itu sebenarnya yang paling ribet bagi ya orang yang kayak gampang juga ke kuras energinya, itu yang paling ribet. Tapi kalau udah nemu jawabannya happy banget. Seru ya. Nah, kita sekarang udah jadi leader nih, teman-teman, bahwa ketika jadi leader katanya Ges ini dulu itu adalah orang yang sebenarnya tuh nggak mau ke gereja ya. Nah itu. Iya gak sih? Kok bisa orang yang nggak mau ke gereja tiba-tiba sekarang dipercayakan Tuhan jadi leader gitu? Itu gimana ceritanya tuh? Kenapa nggak mau ke gereja? Jadi dulu aku tuh sebenarnya sempat rajin ke gereja ya karena orang tua kan. Ya karena iya kan, kita kan dulu ngikutin orang tua aja kan. Ikut orang tua ya. Aku mulai ngerasain gak mau ke gereja semenjak kelas entah 2 atau 3 SD. Wih, kelas 2 3 SD tuh. Iya, kalau nggak salah kelas 3 SD gitu ya. Jadi kenapa aku gak mau ke gereja? Karena dulu di gerejaku tuh mulai dari mana ya? Aku tuh mulai nganggep Kristen itu pressure, Kristen itu beban, karena dulu di gerejaku itu sehabis ibadah kita ada kelasnya gitu. Jadi kayak lagi masuk ke jam pelajaran agama. Oh di sekolah. Iya, dan kadang di bulan tertentu tuh suka ada ujiannya gitu Kak. Jujur bagi seorang anak kecil pada waktu itu ya, yang kayak sukanya main, sukanya makan, nyari jajanan sepulang gereja, itu tuh beban buat kita. Karena gue Senin sampai Jumat sekolah, kenapa gue Minggu kedapetan juga nih kelasnya. Dan kadang kita pulangnya sampai siang atau enggak sore. Jujur bagi anak kecil ya, maksudnya waktu itu SD masih kecil lah ya, SD itu beban buat mereka. Nah itu beban juga buat aku. Makanya dulu gue inget banget ketika gue dulu masih SD ya, orang gereja tuh nyamperin ke gereja gue, ke rumah tuh. Ino sekolah minggu yuk gitu. Terus orang rumah gue bilang ini, Ino sekolahnya dari Senin sampai Sabtu aja, minggu gak usah sekolah. Pinter sih tapi. Iya, Ino sekolahnya dari Senin sampai Sabtu aja, minggu gak usah sekolah itu. Itu gitu loh yang aku rasain, maksudnya kok gue nggak ada liburnya gitu kan? Kok belajar lagi? Iya, malah kadang aku sekolah juga SD dulu bisa pulang sore karena ada kelas tambahan. Jadinya kan kayak apa deh, ribet banget jadi Kristen gitu loh. Jadi aku sempat mikirnya, kok ribet, kok jadinya beban, dan aku jadinya menganggap Kristen itu hanya sebatas rutinitas, religion, bukan relation. Tapi bukannya ini ya guys ya, pemuritan kayak gitu, program gereja kayak gitu bukan yang harusnya membantu mengembangkan kerohanian. Apa menurut Iges? Enggak Kak, enggak membantu. Enggak apa jujur aja. Aku enggak terbantu. Karena jujur aku tuh bukan anak yang suka banget sejarah kan. Nah dulu tuh, iya dulu yang dibahas tuh sejarah gereja. Kan gue mumet ya Kak. Apa sih ini? Sejarah gereja maksudnya? Kayak sejarah dari tokoh Alkitab atau sejarah bapak-bapak gereja gitu. Iya, gitu. Sejarah gereja ada di Indonesia gitu loh. Itu kadang yang bikin aku ini apa? Doktrin. Gitu ya. Iya, dan udah ngantuk juga kan. Maksudnya itu lama juga gitu, lumayan, entah sejaman lah kelasnya atau gimana gitu. Nah,
Terus yang bikin aku malas ke gereja adalah aku kan Batak. Nah, Batak tuh identik banget sama yang namanya kekeluargaan. Nah, jadi siapapun orang yang semarga sama kita dianggap saudara. Oh. Even gak kandung, even gak saudara, tapi satu marga, masuk ke marga ini udah saudara, kita saudara gitu. Nah, Ala kita, masalahnya, ala kita. masalahnya setiap hari mereka tuh suka banget datang ke rumahku setiap hari Sabtu atau nggak Minggu. Tapi entah kenapa selalu kenanya Minggu. Entah Tok pintu gitu. Saudara gitu ya. Entah mau ngobrol doang, entah mau Saudara nih. makan doang Asik gitu. banget. Makan doang. Guys, makan nih, saudara. Jadi kayak ya dapat enaknya doang, dan masalahnya kalau saudara ke rumah gak mungkin gak ada orang yang jagain rumah dong. Iya. Gak mungkin gak masak dong. Iya. Gak enak gitu. Jadi mama papaku stay di rumah. Padahal tapi akunya disuruh ke gereja gitu loh. Oh, jadi aku tuh oke. gak punya figur atau teladan yang bisa buat aku rajin dan punya alasan untuk ke gereja gitu. nggak Karena ada trigger alasan untuk ke gereja. iya, karena bokap nyokap gue aja di rumah gitu. Masalahnya yang dulu aku sempat bikin, aku bener-bener gue nggak mau ke gereja seumur hidup gue lagi. Karena Karena alasan lu itu pengajaran itu. bukan, karena aku bilang gini, oke, Iges ke gereja. Jadi aku tuh dulu dari rumah ke gereja harus jalan kaki. Igis tuh di mana sih? Depok Timur ya? Depok Timur. Gue tahu tuh gerejanya. Nah, Oke, terus. lumayan, cuy, 600 meter ya kan? Lumayan. Iya kan, apa nggak kurus kita? Nah, SD lagi ya? iya SD, kan bawanya, aduh pagi-pagi nih ya. Terus jam ibadah juga terbatas kan. Nah aku bilang gini, oke Igis ke gereja, tapi Igis harus lihat nanti mama ada di ibadah rayanya. Gue gak ngeliat sama sekali. Gue udah sampai nyari ke satpam, itu gak ada. Terus pas gue balik ke rumah ternyata lagi ngejamu tamu. Nah itu yang bikin aku jadinya, enggak nih gitu. Udah deh, bokap nyokap gue ke gereja, gue gak usah ke gereja lagi gitu. Jadi aku udah gak. Ilfil ya jadi ya? Iya kan, jadinya udahlah gitu loh. Terus dulu tuh uniknya adalah cara biar mama aku bikin aku ke gereja adalah, aku kan emang dulu pura-pura tidur ya. Misalkan gereja jam berapa ya dulu? 7 atau 9 atau aduh lupa deh pokoknya. Aku tuh pura-pura tidur. Jadi pura-pura lamain bangunnya biar gue gak jadi ke gereja gitu. Terus itu kan dulu lagi zaman-zamannya hype banget ya Cowboy Junior. Semua cewek tergila-gila sama Aldi dan segala macem. Gue juga pada waktu itu lagi ngefans banget sama mereka. Terus uniknya, pinternya mamaku adalah dia nyetel. Mama nyetel lagu Cowboy Junior. Segede mungkin terus ditempel di telinga gue. Gimana gue gak bangun, gimana gue mau buat alasan lagi untuk gak ke gereja gitu kan. Akhirnya udah kebangun jalan kaki sambil marah-marah. Kira sama nyanyi Cowboy Junior. Iya. Kamu membuat hatiku gitu. Enggak dong, lain. Kamu. Pokoknya sambil ngedumel lah. Terus akhirnya ada di satu titik dimana akhirnya aku nggak ke gereja lagi sampai kakak sekolah minggunya bingung, kok udah lama nggak ke gereja, minggu depan datang ya, minggu depan datang. Terus gue yang kayak cuma iya kak, minggu depan datang, tapi nggak datang gitu. Terus perpindahan aku jadi rajin ke gereja setelahnya tuh, tambahan dulu tuh aku waktu SD aku murid paling bodoh banget di pelajaran agama. Nilai aku tuh do, re, mi, fa, syukur dapet sol, sisanya telur. Sisanya 0. Jadi buat nyampe KKM tuh Nggak nembus. mustahil banget. Jadi guru aku tuh ingat banget dulu nama dia, dulu nama gurunya itu Mem Sani kalau nggak salah. Itu yang paling greget sama aku. Jadi kayak aduh Grace anak cantik, kenapa sih nilainya gini lagi, besok KKM ya nak. Gue sampe yang kayak iya mem, karena nggak balas itu kan mem yang kasih nilai kan. Kenapa nanya? Sumpah itu dulu aku selalu di bawah KKM kalau agama. Dapat 7-1 aja udah sujud syukur. Alasannya kenapa? Biasanya kalau gitu nggak ngerjain tugas gitu. Enggak, jadi lagi ujian. Ujian tuh gak bisa, gue kan gak nyampe. Iya, Pak? Iya, dan aku juga dulu bukan tipe yang rajin banget baca Alkitab gitu. Jadi kayak tiba-tiba keluar siapa nama istrinya ini. Waduh. Siapa ya? Gak kenal gue. Jadi kayak gak pernah kenalan gue. Iya, jadi jadi ya gitu deh. Lebih ke sejarah Alkitab. Dan aku gak bisa gitu jawab itu dulu.
Terus akhirnya aku kan aktif di ekskul Padus dulu waktu SD. Paduan suara. Yes, terus GBI Kamboja tuh suka ngadain acara, entah emang GBI yang ngadain atau gimana aku nggak tahu, acara Natal besar-besaran sekota Depok gitu. Terus kadang suka ngundang sekolah-sekolah buat ngasih kesaksian pujian. Oh, Natal Depok ya. Bikinnya di sini. Persatuan Gereja atau PGS. Iya, bisa jadi itu. Atau Depok. Bisa. Mungkin Terus itu. berurutan tuh yang pada selesai pujian tuh. Iya. Ya lama banget nunggunya. Yang pasti bukan Natal PKS kan. Nggak, ini di sensor ya. Santai. Di sensor ya. Ini kita bawa banget nih. Oke. Nah, yang penting bukan sensor lagi ya. lanjut. Jangan belaga gila ya. Intinya sekolahku diundang lah. Dan uniknya adalah sekolahku tuh nggak mau ikutin sesi ibadahnya, nggak ngerti deh kenapa, tapi gue batu. Jadi bodoh, orang aku pengen tahu ibadahnya kayak gimana, penasaran kan, gereja baru nih, gede banget gitu kan, pengen tahu ibadahnya kayak gimana, mana tahu sama. Ini tahun berapa? Waktu SD tahun berapa ya kak? 2000 lama. SD. 2000 berapa SD? Lama deh kayaknya, lama banget deh, udah nggak kebayang lagi tuh kapan. 2011 atas ini. Iya, belasan. Gitu. Terus ikutin ibadahnya kok beda ya feel-nya dari yang gerejaku sebelumnya gitu. Tapi bedanya bukan yang karena hype-nya doang. Kita kan kalau praise biasanya emang yang kayak loncat-loncat, hype banget kayak ceria, bukan karena itunya doang. Tapi aku ngerasa ada sesuatu yang beda yang bikin aku tertarik gitu loh. Untuk ikutin PPW-nya dan pengen untuk bisa kembali ke gereja ini. Tapi enggak. Gitu ya? Iya, tapi enggak hanya karena ada satu acara gitu loh. Benar. Maksudnya bener-bener untuk ibadah gitu. Terus akhirnya udah akhirnya satu hari aku pernah mintalah ke mamaku buat, "Mah, aku mau coba deh ibadah di sekolah minggunya GBI Kamboja yang kemarin nyanyi itu." Dibolehin untuknya. Aku ngomongnya sambil takutnya nggak boleh. Terus akhirnya udah ikut, seneng banget tuh gue kak. Seneng Sekolah banget. minggu? Iya, sekolah minggu. Wow. Siapa yang ngajar lu? Alin? Belum ketemu Kak Alin deh waktu itu, tapi kan preskorosipnya udah enak kan pasti sekolah minggu kan. ada dulu pokoknya PPW-nya. kacamata rambut pendek Kak Ana kali gitu. Banyak kakaknya, kacamata juga banyak. Iya itu. Yes ya. Bang Yes. Nah, akhirnya aku ikut ibadahnya, seneng banget, berase. Soalnya dulu gerejanya gitu ya? Gak berase. Jadi pokoknya kayak ibadah sambil gini-gini kan. Oh, ini berase gitu. Jadi happy tuh, norak. Terus akhirnya ikutin ibadahnya, PPW-nya beda dari gerejaku yang lama. Terus asik ya, feel-nya beda gitu. Terus yang paling bikin gue tertarik kak buat datang lagi adalah setiap akhir ibadah, karena selalu dibagiin jajanan bagi kita anak kecil yang suka jajan, laparan sehabis ibadah kan, itu teknik marketing yang sungguh bagus kan untuk buat kita kembali. Yang satu disodorin sejarah, yang satu disodorin jajanan. iya itu loh. Terus aku perbandingannya jauh ya gitu. Uniknya adalah aku waktu itu sampai bawa buku tulis jaga-jaga semisalkan ada kelas habis ibadah. Ya kan kita nggak tahu ya. Aku mikir ya udah semua gereja sama. Padahal nggak ada. Iya, jadi pas ibadahnya selesai. Aktivitas. Iya, habis ibadahnya selesai bagi jajanan, aku tuh cuma ngomong, "Udah, nih." Oh ya udah gitu. Pulang gitu, kirain ada kelas gitu kan. Terus akhirnya ya itu bikin aku tertarik banget lah sebagai anak kecil ya, nambah tertarik buat balik ke sekolah minggunya GBI Kamboja. Tapi aku masih rada ragu mintanya ke mama buat pindah gereja gitu kan. Kayak kayaknya nggak boleh deh gitu kan. Soalnya takutnya nggak mau tahu kamu harus di gereja ini gitu. Ya biasa lah kan. Iya, gitu. takutan. Ya takut gitu lah. Ya nggak dapat jajan lagi ya. Gak ngerasain gereja AC lagi gitu. Rada sedih ya. Terus yang aku suka dulu tuh SM ibadahnya banyak kan, jadi bisa pilih jamnya mau jam berapa. Ya udah nggak masalah gitu. Per ibadah jam raya kan. Jadi IGS ini sekolah minggu emang benar-benar pure mau ibadah. Gokil. Bukan ada orang tua nih. Bukan disuruh. Biasanya orang kalau sekolah minggu nih
Itu kan ada orang tuanya ibadah raya di atas. Iya. Iya kan? Iya, Tapi emang ini niat nyari ibadah sekolah minggu. SD tuh ya? SD. Dan rumahnya di Aku Kerinci. Depok Timur. Depok Timur mana? Di tahu kolam renang Tirtasari nggak sih kak? Tirtasari tahu. Daerah situ lah. Rumahnya Icat tuh. Enggak dong, Oh, tapi- Tirtasari. oh, enggak, Kolam renang yang banyak apalah gitu. Richard botak. Richard tuh di sana. Jauh di Kemang namanya, lupa gua namanya apa. Iya Bang. Iya. Daerah situ. Tirtasari tuh polsek. Iya, Tirtasari. Oh, dari kecil di situ. Dari kecil di situ. Enggak. Tadinya rada lebih dekat ke sekolah. Di kolam renang ya? Nggak mungkin. Tadinya ngambang ya rumahnya. Enggak. Tadinya masih ke sanaan, lebih dekat ke gerejaku yang lama. Oke. Iya. Oh, jadi dengan kata lain berarti Iges itu naik angkot sendirian Jalan kaki kak. ke Kamboja. Oh ke Kamboja. Enggak, waktu itu aku ditemenin mama. Oh, temenin mama. Iya, dong. kayak, Karena minta kan. Iya. Oh, keren juga. Jadi mama ke ibadah rayanya, aku stay di sekolah minggunya gitu. Nah, terus gimana tuh? Lanjutan gimana? Nah kelanjutannya Jadi, aku niatnya masih pengen- gak lanjut gereja lah. Terus tapi aku ngetes. Aku coba deh sekali-sekali ke gereja lama, nggak enak juga udah lama nggak muncul Iya. gitu kan. Takutnya dicariin kakak-kakaknya. Kan gak enak ya kalau sampai samperin ke rumah juga Iya. nih. Gue bingung gitu mau jawab apa. Terus udah aku balik lagi, aku akhirnya mutusin untuk berani ngomong lah ke mama. Kayak nggak bisa deh gini terus gitu kan. Nggak gereja rasanya ada yang beda juga gitu kan. Ngobrol ke mama, "Mah, boleh nggak ya aku pindah gereja?" Iya. gitu. Aku mau coba. Tapi aku janji aku bakal rutin ke gereja kalau aku bisa pindah ke gereja GB Kamboja gitu. Aku ngomong waktu itu kayak gitu. Aku janji bakal lebih rajin gereja karena strategis juga tempatnya kan. Iya. Iya strategis banget. Lapar juga tinggal keluar beli makan gitu kan. Iya. Terus akhirnya aku ikut lagi lah ibadah di sekolah minggu gitu kan. Udah nggak bawa buku tulis, udah tahu nggak ada kelas habis itu soalnya. Yang tadinya motivasinya rada salah ya, pengen dapet jajan, Iya. dapet ibadah yang Emang asik. jajannya apa sih? Pepperan sih atau gimana sih? Yang ringan-ringan kak. Nggak dong dulu. Kirain gorengan Tante Dewi. Kirain gorengan Tante Dewi. Cideo pakai Cideo. saus kacang. Saus kacang. Dulu Es kepala yang juara kayak aja ini, dulu. yang biasa aja sih, yang kayak Gary. Ya, tapi ya seneng aja kan. Iya gitu kan kayak. Habis ibadah di iya karena sering Pelayanan. ikut pelayanan main musik gitu. Kawin tapi Sekarang sekarang jajanan. sampai kawin ngomel karena keluarga mau bisa kali. Oke, lanjut. Gitu. Terus awalnya aku niatnya mau ibadah biasa doang, tapi satu hal terjadi tuh waktu lagi PPW. Aku tuh nggak terbiasa dengan ya praise loncat-loncat, maksudnya kayak nyembah ngangkat tangan. Jadi masih rada shock gitu lah. Ini apa nih gitu nih. Terus yang paling bikin aku bingung dulu adalah bahasa roh. Oh iya. Gila, gue ngiranya mereka belajar bahasa beneran gitu loh kak. Iya, Bahasa iya. Latin, Yunani, Iya, ya kan iya. nggak tahu ya, nggak kebiasa kan Iya, kita iya, kan. iya. Terus kayak gila kurang Kristen kali ya gue, makanya nggak nyampe nih Iya, sampai iya. belajar bahasa ginian gitu. Terus kayak masih bingung lah, masih nggak kebiasa. Oh ini apa gitu kan. Tapi satu hal yang ngubah hidup gue ngubah si Iges kecil Iya. pada zaman itu adalah aku ngalamin perjumpaan sama Tuhan pas lagi worship sessionnya. Kayak sebenarnya setiap aku sharing soal ini aku nggak bisa deskripsiin rasanya kayak gimana ya, karena menurutku teman-teman harus ngerasain experience-nya Iya, langsung. iya. Ini aku tuh ngerasa untuk pertama kalinya mengerti bahwa ternyata Kristen tuh bukan sekedar agama, bukan sekedar religion, tapi bisa menjadi relationship antara kita sama Tuhan, dan itu gokil banget men. Aku ngerasain satu pribadi yang ternyata begitu indah, yang bikin aku tuh kayak lu tuh dari mana aja gitu loh. Oh. Kayak nih indah banget yang bikin kayak sampai nangis bawaannya, saking indahnya gitu loh, lebih indah dari lu ngeliat gebetan lu di sekolah. Iya, gebetan di sekolah. Lebih indah daripada jajanan yang dikasih ya. Iya, lebih indah dari batagor sepulang gereja. Itu nggak bisa dideskripsiin dan harus kita rasain langsung gitu loh di hidup kita. Benar. Itu
akhirnya itu ngubah hidupku. Aku jadi rajin ke gereja. Aku pengen tahu Tuhan. Ya. Aku jadi pengen kenal. dari perjumpaan itu ya. Iya. Emang terkadang tuh orang itu bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, Ya. tapi yang paling penting adalah kita harus ngalamin Tuhan itu Betul, sendiri. betul. Iya. Dan Ya, sama sih? seperti Ayu ya. Betul. Dia kenal sama pribadi Tuhan dengan pengalaman sendiri. Iya, karena Kita semua di sini nggak bisa melayani di sini karena perjumpaan. benar. Karena lo ngalamin perjumpaan, karena lo pernah waktu KKR 2 jam nggak ngerti apa khotbahnya, tapi nangis, terbata-bata nangis sih gitu. Karena ngerasain damai nggak pernah ngerasain. Benar. Iya, semua puji Tuhan. Semua awal dari perjumpaan. Jangan cuma tahu tentang Tuhan Iya. jadi sombong. Tapi kalau nggak perjumpaan tuh, Benar. Gak mempan kalau kita kayak berusaha tahu doang dari kata-kata, Iya. tapi kita nggak bisa ngerasain knowledge gitu. doang, pengetahuan doang. Bener-bener harus ngerasain biar ngerti rasanya Bener. ini. Ternyata lu tuh seindah ini ya Tuhan. Gak Iya. pernah menyangka. Iya, kemana gitu aja loh. kan gitu. Aku baru rasain di umur segini gitu. Sama Guys, di kayak- umur SD kan. Kita di umur berapa ya? 23 tahun baru ngerasain seindah itu Tuhan ternyata gitu. Gua di 18-an sih, Bro. Gue 23 tahun. Jadi kamu kalah lagi. Tapi aku udah belasan juga sih kalau nggak salah. SD belasan, udah ya? belasan gak ya? SD, Belum lah. terus, ya, mentok. Puluhan mungkin ya. Iya, tapi Iya. sayang banget berarti Tuhan mau guys. Iya. Kita- Tapi puji Tuhannya aku diselamatinnya cepet gitu loh. Iya. Daripada baru di umur Iya. segini diselamatinnya. Apalagi setelah SMP kan tahu sendiri kan keadaan sekarang Iya. makin Iya, sadis makin banget. sadis. Itu. Jadi Kehidupan. bersyukur banget. Sebenarnya sama kayak orang-orang Yahudi yang kalau baca di Yohanes 8, aku tuh baru share juga sama anak-anak, orang-orang Yahudi yang nggak bisa percaya sama Tuhan karena doktrin mereka dari mereka lahir tuh percaya bahwa mereka ya punya bapa, percayalah bapa, tapi ya mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan Ke Bapak Abraham Iya. gitu, dan udah stuck sampai Iya. situ aja. Gitu, Dan ketika Tuhan Yesus berdebat. datang rada aneh gitu, di lu siapa tiba-tiba muncul sini, nggak pernah gue Iya. dengar di sejarah gitu kan. Iya. Dan Ada- sempat debat, sempat cekcok, tapi akhirnya apa? Mereka dalam sepersekian detik bisa percaya hanya karena apa? Perjumpaan sama Tuhan. Iya. That's it. Makanya nggak bisa hanya coba melihat review tentang Iya, iya. kesaksian aja, tapi Iya, iya, benar. menurutku kita orang Kristen, orang percaya harus bisa Emang rasain harus itu ngerasain langsung. sendiri. Encounter. Different banget. Itu Iya. rasanya gak akan bisa dideskripsiin karena cuma antara kamu sama Tuhan gitu. Itu indah banget gitu, sampai akhirnya aku tuh kenapa bisa pelayanan sebenarnya karena awalnya diceburin juga sih sama mamaku. Noh, begitu ya? Aku tuh dulu les di HMAC. Emang jadi ceritaku Oh. tuh nggak akan jauh dari lingkungan GBI juga gitu. Iya. Pasti tahu. HMAC, terus ketemulah sama beberapa teman di sana yang akhirnya pelayanan juga, melayani sampai detik ini di JC. Ngelihat beberapa teman seband melayani di GC. Jadi Oh, mamaku guys tuh yang dua, yang anak-anak kecil pada iya. ya nih pada tampil gitu Iya. ya. Ezra gitu ya gitu. Iya, iya. Putri itu ya. Putri. Oh gitu. Berarti kita kecil banget ya. Geng kita ya. Iya, jadi ngelihat mereka pelayanan di GC, melayani di GC, terus kakak-kakak GC juga ikutan nari, kayak yuk pelayanan yuk ibadah bareng kita gitu kan, welcome banget deh pokoknya. Terus mamaku jadi termotivasi juga, ayo deh ikut. Terus akunya juga posisinya emang lagi on fire-nya gitu loh, Iya. pengen tahu, pengen kenal Tuhan. Dan dulu aku tuh mikir bahwa pelayanan tuh lu tuh harus S1 teologi dulu, nih sih kayak lu tuh harus pendeta, pelayanan tuh pendeta. Mungkin ke bawah yang gereja sebelum kali kan, Iya. sama harus strata harus. Iya, nggak bisa yang kayak orang kayak gue yang dulunya jarang gereja terus tiba-tiba melayani tuh, nya nggak bisa, emang harus suci, harus kudus gitu. Bahkan ada gereja yang untuk khotbah di GC aja harus S1 teologi. Harus kudu. Dan harus sertakan portofolio CV-nya. Kalau nggak bisa tuh. Khotbah doang padahal remaja. Di remaja. Oh iya. Gitu. Gue Ya, gitu lah. pernah waktu mau khotbah suruh kasih potongan video. Itu kalau video kan ini karismatik kan. Dia di gereja temen. Ini gereja yang Galau juga. tradisi. Tolong diedit ya. Lebih ke buktinya. Jadi lebih ke ya CV, lebih ke ya lu udah sekolah belum gitu. Iya, buktinya gitu. Iya. Ya gitu, Oke. lanjut. Terus Nah, terus mulailah pelayanan gitu. Dan sebelum pelayanan pun aku benar-benar ngerasain perjumpaan Tuhan lagi gitu di GC gitu kan. Kayak Tuhan tuh seakan bawa aku bahwa
nah di sini nih tempatnya kamu gitu. Jadi posisinya tuh aku udah kelas 6 SD dan aku masih mau bertahan di SM karena aku tuh dulu takut banget, maksudnya kayak malu kan, aku sendirian kan, nggak yang punya teman kan di GBI, terus kayak tiba-tiba masuk ke remajanya, takut nanti tiba-tiba ada pembulian segala macam gitu, padahal ya ini gereja, cuma ya logika gue waktu itu nggak bisa sama abang-abang sama kakak-kakak gitu, takut, paling takut sama yang kayak gitu pokoknya. Terus akhirnya Tuhan baik ya, tetap tarik gue untuk beribadah di GC gitu kan. Terus akhirnya ngalamin perjumpaan sama Tuhan, bener-bener nangis. Waktu itu inget banget GC lagi collab sama JC-nya Cibubur, entah youth-nya atau JC Cibubur ya. Di situ aku nangis banget sampai keluar ruangan. Karena gue masih mau lanjutin nangisnya gitu. Masih mau lanjut. Jadi gue jongkok di luar ruangan. Terus ngelihat ada satu orang tua dari jemaat. Terus dia kayak, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa tante, jangan peduliin aku tante gitu. Iya, akhirnya udah lanjutin nangis. Terus tantenya masuk ke ruang GC nggak? Ngecek doang, ngecek doang kayak. Lapor ya, ada anak nangis depan gitu. Nggak, ya ngecek doang gitu kayak nggak apa-apa deh, ya udah tante nggak apa-apa gitu. Udah terus nangis. Seakan-akan Tuhan berkata di sini nih, udah di sini aja gitu. Terus akhirnya melambat laun, melayani sampai akhirnya dipercaya buat jadi ketua GC gitu. Wow. Itu sih. Perjalanannya kacau banget ya. Kacau banget. Maksudnya dari jadi Tuhan udah ambil IGES dari semenjak SD sampai sekarang udah di pelayanan. Sudah memilih. Iya, kalau kita tuh dibiarin bandel dulu betul ya. Bandel-bandelan. Karena setiap orang jalannya beda-beda sih. Iya, betul. Itu yang paling penting kita tahu. Bahwa ternyata IGES ini dari orang yang nggak pernah mau ke gereja. Iya. Gara-gara perjumpaan akhirnya bisa rajin ke gereja dan hari ini jadi ketua JC. IGES sebagai anak Tuhan, pelayan Tuhan, bahkan juga ketua JC. Di tengah sekolah atau di dimanapun yang bukan gereja ya, sekuler, itu gimana? Ada merasain nggak sih? Kayak diasingkan, gue orang tahu gue tuh anak Tuhan banget gitu, anak gereja banget, atau gimana? Kalau sosialisasi gitu? Kalau itu dulu kan waktu SD semua orang tahu bahwa aku tuh remet terus di ujian agama. Apapun yang terjadi, kayaknya tuh guru sampai bantuin gue deh biar nyampe KKM. Kayak ngebohongin nilai gitu, udah kasih dah, udah capek gue gitu. Iya. Tiba-tiba berubah. Jujur perjumpaan sama Tuhan tuh benar-benar ngubahin semuanya. Wow. Itu kacau Kak. Nilaiku di atas 8, paling rendah 8. Rata-rata 9, 100. Karena benar-benar diubahkan gitu loh. Aku mau kenal, aku pengen tahu. Aku pengen pelajarin gitu, berubah 180 derajat. Dan itu jadi hal yang aneh buat teman-temanku pada waktu itu. Orang yang tadinya benci agama, terus tiba-tiba si on fire banget nih tentang agama gitu. Dan aku paling suka kalau lagi praktik agama, kadang kan disuruh sharing khotbah gitu, paling semangat. Jadi kadang mereka tuh anggap, apa sih so suci banget lo, Nora gitu loh. Dulu tuh lu nggak kayak gini gitu loh. Tiba-tiba berubah. Yang kenal, gitu. Iya, jadi satu hal yang sebenarnya membanggakan tapi jadinya mereka ngeliatnya aneh gitu. Lah, tiba-tiba gitu. Itu sih paling. Tapi gue punya satu quotes yang keren banget. Jangan malu dianggap sok rohani sama orang yang masih duniawi. Sadis. Baru nemu. Iya dong. Terkadang kita, lo rohani. Jangan malu dianggap rohani sama orang yang rohani. Ya itu garam ketemu garam. Tapi kan biasanya orang yang lo rohani banget, orang-orang mungkin ya masih hidup kayak ya gimana lah gitu. Nah tapi IGES nih susah nggak sih ngehidupin sebagai anak Tuhan di tengah-tengah dunia ini? Pasti, di tengah dunia yang musik atau pergaulan dan lain kayak gitu. Pacaran gitu. Dan aku harus nahan gak boleh pacaran kan. Nah, SMA GC soalnya peraturan GC gitu. Jadi aku emang udah komit, aku udah doa juga. Di atas matre? Cap darah ya. Alasannya apa gak boleh pacaran? Sebenarnya lebih ke menjaga anak-anak sih. Karena ya taulah anak-anak muda
sekalinya nyentuh cinta, kita nggak akan tahu arahnya bisa kemana. Bener. Sebenarnya tujuannya baik, jadi aku mengikuti komitmen itu dan aku emang udah komit, gue gak akan pacaran sampai lulus SMA. Wah. Semoga ya tergenapi gitu. Udah kelas 2, ntar lagi kok. Tapi pernah nggak ada someone nih yang wah kok nahan dong. Pernah. Iya. Dan aku mau nggak mau, ya udah harus relain. Ya gimana Jadi pun. cuman kagum aja udah gitu ya. Oh ya udah sebatas kenal, tahu. Tapi maksudnya menurutku pribadi, walaupun dengan komitmen itu aku tetap harus bisa ngerasain yang namanya cinta gitu loh. Iya. Ya maksudnya normalnya anak remaja gimana sih gitu kan. Maksudnya suka-sukaan pernah, tapi nggak yang sampai di tahap jadi gitu loh pacaran. Jadi aku belum nyentuh sama sekali. Jadi balik lagi ke komitmen gitu ya. Gitu. Karena jatuh udah jadi, aku udah komitmen sama Tuhan beneran, udah jadi nazar juga gitu. Jadi Oke. udah gitu. Jadi bukan sebuah paksaan ya sebetulnya. Itu ya emang komitnya dari IG sendiri ya. Tapi bagaimanapun dulu anak-anak pasti terbebani. Even anak-anak yang sekarang yang Iya, baru masuk iya. itu jadi beban juga buat mereka. Karena kenapa sih orang bokap nyokap gue aja gak masalah gue pacaran? Iya. Nah, Karena gitu. puber cuy, ya kan? Iya. Ya lo puber lagi berapi-api. Iya. Gue padam ini. Ada nih komen gak boleh pacaran, jedang, putus semua gitu. Tapi again aku sih, dan Tuhan juga maksudnya gak yang buka jalan untuk itu gitu loh. Oh ya. Kayak Tuhan, gue nih pengen banget ngerasain kayak teman-teman ya di kelas 2 SMA ini semua pada pacaran, sahabat-sahabat gue pada pacaran, tapi kayak gue doang yang enggak. Jadi mereka lagi cerita, Itu gimana? Pernah mupeng gak sih bahasa sana mupeng? Pengen gak sih? Ngarep gak sih? parah. Pengen banget sebenarnya, pengen ngerasain kayak Diperhatiin. iya. Sedih banget sih. Tuh, maksudnya kayak mereka cerita gitu kan, curhat, ini gue kemarin dibeliin ini, terus gue yang kayak iya gue beliin diri gue sendiri gitu kan. Terus yang kayak gue kemarin baru jalan, terus yang kayak curhat kayak gue baru putus, gue baru berantem. Maksudnya indah banget gitu ya. Remaja. Masa remaja. Iya, masa-masa remaja, dan gue nggak bisa merasakan itu gitu loh. Pernah banget nekat pengen ngerasain, cuma Tuhan juga nggak buka jalan untuk itu gitu. Jadi kayak balik lagi, emang gue yang udah komit, gue yang harus bertanggung jawab juga gitu, dan gak berani langgar juga sih. Keren. Ya. Pasti apa yang IGS komit itu gak akan sia-sia. Benar. IGS akan bisa saksian nanti di generasi berikutnya. Benar. Nah, selain jadi ketua JC ini, ya kan udah pelayanan atau apa. Nah, gue dengar juga kata IGS-nya pernah panic attack ya. Panic attack atau perasaan pengen mati. Itu. Bisa ya? Iya, itu gimana ceritanya, guys? Ceritanya itu waktu itu aku posisinya udah pelayanan juga, satu SMP entah awal atau akhir, tapi udah pelayanan. Udah sering pelayanan, on fire. Terus satu kejadian lah, berduka, opungku meninggal. Jadi nenek dari mama dari mama tuh meninggal. Stay di kampung lumayan lama tuh, semingguan lebih, karena ya kalau aku Batak jadi adat meninggalnya emang lama banget. Ya. Bisa semingguan. Iya kan, belum lagi acara penghiburannya itu kan cukup lama. Proses untuk nguburinnya juga lama banget, harus panggil keluarga sana, keluarga sini. Wah. Jadi sempat di kampung lama banget, dan mama tuh yang paling deket, sayang banget sama opung. Jadi rasanya kayak kehilangan dunianya dia. Even maksudnya ya kalau untuk menghidupi diri sendiri, nyari duit ya mama sendiri gitu loh. Udah nggak minta opung juga udah nggak, maksudnya nggak ngasih uang jajan segala macam. Tapi orang yang biasanya jadi ya teman hidup kita tuh hilang begitu aja, itu rasanya ya heartbreaking banget lah buat mama waktu itu. Terus akhirnya balik ke rumah, mama waktu itu bawa barang-barangnya opung. Even sampai perhiasan gitu, karena jatuhnya jadi kayak warisan gitu. Dan mungkin karena mama takut kangen sama opung juga. Jadi bawalah beberapa daster atau bajunya yang bisa dipakai. Terus posisinya waktu itu lagi berduka juga, jadi aku nemenin mamaku tidur. Maksudnya ngeri banget, maksudnya kita kan gak mau ada hal yang terjadi ya, sesuatu aneh yang terjadi. Jadi aku nemenin mama tidur. Aku tuh biasanya kalau aku tuh tipe orang yang tidurnya cepet banget, dan anak-anak GC juga tahu. Dulu tuh aku tidur jam 8 aku udah tidur. Nempel molor.
Bukan, emang udah jadwalku gitu. Oh, iya jadi kalau udah jam 8 nih udah, aduh udah deh, udah nggak bisa, udah tidur. Gitu. Iya, jadi walaupun ada tugas, besok gampang gitu tidur. Entah jam 8 atau jam 9. Jadi kalau ada yang ngechat aku untuk ya perihal pelayan atau gimana, aku pasti udah nggak akan balas dan nggak akan ada yang ngechat karena udah tahu jam tidurku jam segitu gitu. Terus tiba-tiba nih aku nggak bisa tidur. Aku mikirnya, oh kali ini doang, kayaknya emang lagi kecapean, terlalu kecapean sampai nggak bisa tidur atau gimana. Positive thinking lah, nggak pernah kepikiran apa-apa, nggak pernah kepikiran aneh-aneh. Sekali-sekali wajar lah gitu. Tapi kok lama-kelamaan makin nggak bisa tidur, makin takut. Itu berjalan hampir sebulan dan aku tuh setiap mau tidur tuh rasanya bawaannya takut gitu, deg-deg kayak ada yang ngejar gitu, kayak panik banget. Dan kepikiran, nih kalau gue tidur kayak gue bakal mati deh. Itu udah gak sehat. Dan masalahnya aku sampai keringet dingin. Sekeringet dingin itu aku sampai nangis-nangis karena gak bisa tidur. Jadi orang-orang suka tidur, gue benci banget tidur. Aku benci banget. Karena kan alami hal itu gitu. Aku jadi benci tidur. Aku benci malam. Ini kalau bisa gue tidur siang aja deh gitu. Dan pokoknya aku takut banget. Sedeg-degan itu kalau udah sampai keringat dingin itu udah gak normal. Tapi aku posisinya waktu itu kita emang belum terbuka soal kesehatan mental kan, jadi aku gak pernah terpikirkan sekalipun untuk pergi ke psikolog gitu loh. Iya benar-benar itu yang gak terpikirkan nih. Pokoknya sampai keluarga aku juga bingung sama diriku gitu loh, dan aku juga bingung sama diriku kenapa aku bisa kayak gini. Ya kebetulan pas after dari pemakaman aja ya gitu. Iya gitu loh. Ngerangkai kita nggak tahu juga kan gitu. Iya gitu. Terus akhirnya pas-pas aja gitu. Aku juga cerita ke teman-temanku gitu loh yang emang kebiasa bangun sampai jam 12 malam. Itu untuk pertama kalinya aku masih kebangun sampai jam 12 malam tuh, itu kacau banget. Terus akhirnya aku ngobrol, lu akhir-akhir ini insomnia juga gak sih? Gak bisa tidur juga gak sih? Terus kayak menurut gue itu hal yang normal sih guys, gak apa-apa gini-gini segala macam. Tapi bagi gue itu gak normal, itu ini bikin panik banget gitu loh. Dan setiap nutup mata tuh bawaannya kayak gue bakal mati nih kalau gue tidur, gue bakal mati nih, gue bakal mati nih. Itu kan kacau ya, nggak sehat dong, nggak bisa nih kayak gini. Akhirnya dan gak ada yang ngertiin juga, gak ada yang ngertiin diriku, posisi diriku pada waktu itu gitu loh. Sampai akhirnya waktu itu Desember, GC tuh lagi libur, jadi emang kalau kita emang kedapetan cuti kan 2-3 minggu, Karipka ngajak lah kita anak-anak gereja bareng yuk, kemana gitu, JPCC. Akhirnya beberapa ikut, kita ke JPCC lah. Awalnya pengen studi banding juga ke youth-nya, cuma penasaran juga sama ibadah rayanya lah. Dan posisinya waktu itu kehidupan rohaniku juga lagi gak stabil, drop. Malah aku jadinya karena masalah itu ya. Iya, karena aku tuh gak bisa tidur. Aku sampai doa, saking takutnya aku sampai doa terus, Tuhan please buat gue tidur. Kalau lu nyata please buat gue tidur gue. Dan tapi itu susah untuk terjadi gitu. Gak ada sesuatu yang terjadi. Ya sampai akhirnya aku mulai ngejauh lah dari Tuhan. Karena kayak ngerasa kok lu gak nyata di hidup gue. Saat gue lagi butuh, maksudnya kayak aku berusaha untuk percaya, even lagi di lembah kekelaman itu, bagiku itu lembah kekelaman bagiku, karena itu sangat menakutkan. Tapi kok lu nggak ada di sana gitu kan? Kok lu nggak ada di sana? Akhirnya mulai menjauh. Aku pun ikutlah ibadah ke JPCC. Di youth-nya ya udah ibadah biasa. Oh oke, hype ternyata bagus segala macam, pelajarin, nyatet. Terus ikutlah ibadah rayanya. Spesial banget ternyata, Pastor Sydney yang khotbah. Senang ya kedapetan Pastor Sydney. Makanya rame juga. Rame banget, takut gak dapet bangku, tapi puji Tuhannya dapet. Aku selama ibadah ngikut-ngikutin dong yang kayak iya oke ya, nyembah ngikut. Tapi posisiku waktu itu adalah bener-bener lagi males ibadah, yang udah gue gak mau ketemu sama lo Tuhan gitu. Itu posisi udah lagi pelayanan juga, jadi kayak melayani tapi apinya redup. Aduh itu bahaya banget. Jadi tetap jaga api kalian sebisa mungkin. Terus ngikutin aja ibadah kayak biasa. Terus tiba-tiba masuklah ke khotbah, muncul Pastor Sydney. Posisinya waktu itu beliau lagi cerita juga tentang perjuangan dia untuk melawan penyakitnya, kanker kalau nggak salah, kanker.
Sampai ada satu kalimat dari khotbahnya dia yang aku highlight banget, bahwa ketika kamu lagi di dalam apimu, jangan pernah minta Tuhan untuk mengeluarkan diri kamu dari api yang kamu punya, tapi minta Tuhan untuk tarik diri dia, untuk minta dia temenin kamu berjalan di dalam api. Wow. Yang lagi kamu alami sekarang. Wow. Terus itu ngena banget. Itu gue selama khotbah gue dengerin, gue bener-bener ini yang gue butuhin dari kemarin. Kenapa gak ada yang bisa ngerti, karena waktu itu gila, aku curhat ke siapapun gak ada yang bisa ngerti, gak ada yang bikin hatiku puas gitu loh, kayak lepas nih gue, lega nih gue, nemuin nih gue jawabannya. Kenapa sih ini gitu? Di hari itu Tuhan tunjukin, karena aku minta, Tuhan nih gue udah ibadah jauh-jauh, tunjukin dong jawaban yang emang lagi gue butuhin saat ini. Dan terjawab di hari itu lewat khotbahnya Pastor Sydney. Dan spesialnya adalah ternyata Pastor lagi buat lagu. Jadi dia nyanyiin ngedemo lagunya di akhir ibadah, dan emang belum rilis juga. Judulnya Jujur, teman-teman bisa cek, udah ada di YouTube, Spotify segala macam, dipromosi. Akhirnya aku ingat itu tahun 2019. Sebelum pandemi berarti ya? Iya, sebelum pandemi. Iya, 2019 atau 2018 sebelum pandemi. Aku sepanjang Coach Sydney nyanyiin lagu itu, yang aku lakuin cuma nangis Tuhan, minta ampun, sekaligus grateful karena gue akhirnya ngerasain elu gitu, gue nemu jawabannya, gue ngerasain elu gitu. Kayak ada satu lirik yang kena banget, yang sebenarnya semua liriknya ngena, apalagi di bagian refnya kayak ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Salahnya gue waktu itu adalah gue udah keburu gak berpengharapan. Padahal mungkin sebenarnya bisa. Tapi gue memutuskan untuk udah stop berpengharapan, hidup dalam ketakutan. Tapi di situ gue nemuin jawabannya gitu. Tuhan tuntun untuk ngerti bahwa sebenarnya ketika di dalam api pun aku tuh ada. Tapi please minta tetap nyembah gitu loh. Salahnya aku nggak nyembah, terus aku benar-benar nangis, yalah sedih banget ya. Kerjanya nangis, even sampai selesai ibadah aku nangis. Cuma ya gimana pun kan harus pulang ya, harus balik ya kita ya. Jadi nggak mungkin dong, memang menjaga menara aja di posisi. Nggak mungkin dong gue jongkok luar ruangan lagi, ya kan? Untuk yang kedua kalinya seumur hidup, nggak, malu, please. Banyak orang, kali ini banyak orang. Nah, kalau itu udah beda tuh, jongkok di luar. Ngapain? Ditarik gue. Toilet di sana. Nah gitu. Dan aku nungguin rilisnya lagu ini gitu loh, karena aduh gue butuh banget denger lagu itu buat jadi saat teduh gue gitu kan. Iya. Dia rilis entah sebulan atau 2 bulan kemudian gitu lah kan. Rilis kerjaan aku ketika aku lagi ketakutan adalah aku dengerin lagu itu, aku mengimani lagu itu, bahwa itu bukan jadinya kayak pengharapan gue ada di lagu itu ya. Maksudnya kayak dengerin, ikutan menyembah, ikut mengimani, sampai akhirnya Tuhan bawa aku untuk jadi sembuh. Dari yang takut jadi sukacita, yang tadinya sakit jadi pulih. Itu powerful banget. Sembuh dalam itunya, paniknya dan lain-lain. Paniknya, aku benar-benar bisa tidur nyenyak banget. Dan di hari itu ketika Pastor ngedemoin lagu itu, malam itu aku bisa tidur nyenyak banget. Dan aku rasanya kayak gila, kacau nih, mujizat nih buat gue gitu ya. Berarti kalau menurut gue nih ya, ada 2 berkat yang Igis dapat dari itu. Yang pertama sembuh dari paniknya, yang kedua adalah pengenalan akan Tuhan yang baru. Ternyata setiap masalah tuh kita jangan buru-buru, Tuhan halau masalah aku. Tapi ya kita harus minta Tuhan ada di sebelah kita. Untuk kita sama-sama nih menghadapi badai, sama-sama menghadapi api dan lain-lain. Karena sebenarnya itu proses kan. Sebenarnya itu indahnya gitu loh. Cuma gue pengen ngelewat itu karena gue nggak bisa, gue ngerasa nggak bisa. Jadi kekuatan bisa. Itu yang dibilang kekuatan kita di dalam Tuhan gitu. Ya emang satu hal ya, perjumpaan tuh penting. Karena kalau kita lihat bahwa IGS ini banyak berjumpa sama Tuhan dari gereja, akhirnya bisa dari gereja panic attack-nya sembuh gara-gara ada perjumpaan. Jadi barisan baper,
hari ini sedang gelisah atau sedang namanya panik di dalam kehidupan kita, ketakutan yang berlebihan, satu sih jangan lari ke banyak orang tapi lari kepada nyembah Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan itu ada pemulihan. Amin. Gitu. Dipotong tuh masuk TikTok bagus. Nah, oke, jadi sebenarnya kita bisa ambil kesimpulan dari obrolan hari ini adalah bahwa perjumpaan Tuhan itu yang paling penting di kehidupan Igis ya. Karena dari perjumpaan sama Tuhan tuh banyak perubahan-perubahan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Igis. Dan selalu di sesi penyembahan. Wow. Selalu di saat menyembah. Keren banget. Makanya Igis juga menciptakan lagu ya. Iya. Teman-teman nanti bisa lihat nanti ya. Apa judulnya guys? Berserah padamu. Kira di berbagai platform ya. Ada. Namanya apa sih ini? GC gitu. Junior Church Depok sih aku mengatasnamakan GC. Oke, thank you Igis. Thank you. Terima kasih buat menerobos enak banget pelayanannya. ngobrol hari ini. Bagi teman-teman yang suka akan video ini jangan lupa nonton video-video berikutnya. Sampai jumpa di dalam Millennial Bapak. God bless you. God bless you. Thank you.